Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Miftanul Arifin. Saya Rosmiati. Nama saya Holida. Saya Arifullah. Saya Sair. Saya Mariatul Habrah. Saya Yuli Trisnaringtyas. Saya Tuti Al-Hikmah. Nama saya Niken Ewit Ardianti. Kejujuran, satu kata sederhana namun menjadi fondasi dari karakter yang paling mulia. Di dunia yang semakin cepat, terkadang kita lupa bahwa kejujuran adalah cahaya yang membuat langkah kita tetap lurus dan hati kita tetap tenang. Kejujuran bukan hanya tentang berkata benar di depan orang lain, tetapi juga tentang berani berterus terang kepada diri sendiri, mengakui kesalahan, serta tidak menyembunyikan kebenaran demi kenyamanan sesaat. Ketika kita jujur, kita membangun sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari keluarga, kepercayaan dari lingkungan, dan yang paling penting, kepercayaan dari diri kita sendiri, karena kita sadar bahwa kita berada di jalan yang benar. Terkadang kejujuran terasa berat, mengungkapkan kebenaran bisa membuat kita khawatir takut dimusuhi. Namun, justru di saat inilah nilai kejujuran diuji. Kejujuran bukan sekedar perilaku, kejujuran adalah identitas, dan identitas itu kita bangun hari ini. Disiplin adalah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Banyak orang yang mempunyai mimpi besar, tapi hanya sedikit yang mampu menjaganya dengan tindakan kecil yang konsisten setiap hari. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang tetap bergerak walau mood naik turun, meski banyak godaan dan meski hasil belum terlihat. Ingatlah, kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari akan membentuk masa depan kita. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, bangun lebih awal, datang tepat waktu, fokus pada prioritas, dan penuhi komitmen sendiri. Ketika orang lain berhenti, disiplin membuat kita tetap bergerak. Jangan tunggu motivasi datang, jadilah orang yang bergerak duluan. Karena keberhasilan bukan milik orang yang paling berbakat, tetapi milik orang yang paling konsisten. Dengan menjadi guru yang konsisten, disiplin akan menjadi cahaya, bukan menjadi beban. Dia akan menuntun murid menjadi lebih baik, pelan tapi pasti. Ibda li nafsik wa ibda al-an. Mulailah dari diri sendiri dan mulailah dari sekarang. Bagi saya, kerja keras bukan tentang kelelahan, tapi tentang kesungguhan dalam tanggung jawab. Di SMIT Istiqomah, kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang nilai hidup, tentang keteladanan, ketekunan, dan kerja keras yang ditanamkan setiap hari. Inilah perjalanan saya di SMIT Istiqomah, dengan langkah kecil dan harapan besar. Kerja keras hari ini, sukses esok hari. Semoga setiap lelah menjadi lillah. Mari kita bergabung dalam gerakan kebersihan sekolah. Kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menjaga kebersihan sekolah, kita dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Mari mulai kita lakukan dari hal-hal kecil yang dapat memberikan dampak besar. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan toilet, menjaga kebersihan area kerja, dan lain sebagainya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kesucian adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kebersihan dalam Islam. Maka dari itu, mari kita menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekolah agar kita menjadi hamba yang bersyukur dan beriman. Berbicara tentang keteladanan, insya Allah sebagai muslim, bahkan untuk seluruh umat manusia, ada teladan yang terbaik, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Rasulullah adalah manusia yang sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Di dalam kehidupan beliau, semuanya dikerjakan, semuanya adalah 100%. Di dalam memimpin negara, beliau seolah-olah pekerjaannya hanya sebagai pemimpin negara saja. Sebagai seorang Nabi dan Rasul untuk berdakwah kepada umat, seolah-olah pekerjaan beliau adalah 100% untuk mengurusi dakwah saja. Dan juga sebagai kepala keluarga, beliau juga 100%
seolah-olah tidak ada pekerjaan lain kecuali sebagai kepala rumah tangga. Maka mari kita bersama-sama benar-benar meneladani beliau, dan insya Allah barang siapa yang terus berupaya meneladani beliau secara tidak langsung, yang bersangkutan juga akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Konsistensi adalah kemampuan untuk tetap teguh pada nilai, komitmen, dan tindakan baik meskipun situasi berubah atau tidak ideal. Konsistensi terlihat dari bagaimana kita menjaga amanah, menepati janji, dan memperlakukan orang lain dengan adab yang sama, baik saat dilihat maupun tidak. Konsistensi juga hidup dalam rutinitas kecil yang kita ulang setiap hari, meski tampak sepele. Sikap inilah yang membangun kepercayaan dan menghadirkan rasa aman bagi orang-orang di sekitar kita. Seseorang yang bekerja di lingkungan pendidikan, konsistensi menjadi pondasi keteladanan. Langkah kecil yang dilakukan terus-menerus seperti menyapa dengan hormat, memberi respon positif, atau hadir tepat waktu menjadi pesan kuat bahwa karakter dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekadar kata-kata. Jadi, konsistensi membuktikan bahwa perubahan besar lahir dari kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukan terus-menerus dan tidak berhenti. Kompetensi bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi tentang kemauan untuk terus belajar dan terus berkembang. Setiap hari kita ketemu hal-hal yang baru, baik itu tantangan maupun kesempatan. Yang penting kita siap membuka diri, memperbaiki diri, dan saling menguatkan. Semoga kita semua bisa terus meningkatkan kompetensi, sedikit demi sedikit tapi konsisten. Insya Allah dengan adanya perubahan yang sedikit akan membawa dampak yang besar untuk perubahan SIT Istiqomah. Budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun merupakan kebiasaan sederhana namun memiliki dampak yang besar dalam menciptakan lingkungan yang positif dan harmonis. Senyum menjadi awal dari suasana yang hangat, membuat orang merasa diterima dan dihargai. Salam adalah doa. Sapa menumbuhkan rasa kedekatan serta rasa kebersamaan. Sedangkan sikap sopan dan santun merupakan melengkapi keseluruhan budaya ini. Dengan perilaku saling menghormati orang lain, berbicara dengan baik, serta menjaga etika dalam berinteraksi. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun bukan hanya slogan, tetapi menjadi karakter yang luhur untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan kuat. Permata, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. 4 kata ini mungkin terdengar sepele, namun dapat menjadi sangat berarti bagi orang lain. Kata permisi mengajarkan kita untuk menghargai ruang dan perasaan orang lain. Kata maaf membantu kita untuk menyadari kesalahan diri sendiri. Kata tolong dapat membantu kita untuk menyadari bahwa kita hidup perlu kerjasama dan tidak dapat melakukan segala hal sendirian. Dan yang terakhir, terima kasih. Kata terima kasih adalah bentuk penghargaan kita terhadap bantuan orang lain. Permata bukanlah ucapan semata, namun aksi nyata dalam membangun lingkungan sekolah yang hangat, penuh hormat dan saling menghargai. Terima kasih saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Permata dapat menjadi budaya yang baik dan khas dari SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan.